Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MiTV, channel yang selalu menemani perjalanan hijrah kita. Saudaraku, pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, banting tulang, dari pagi hingga malam, tapi rezeki yang didapat seakan habis begitu saja? Atau mungkin Anda merasa hidup ini penuh dengan kesulitan finansial, seolah-olah pintu rezeki terasa begitu sempit? Jika iya, mungkin ada sesuatu yang harus kita evaluasi dari diri kita. Seringkali kita mengira bahwa rezeki hanyalah tentang uang. Padahal, rezeki itu luas. Rezeki bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang harmonis, atau bahkan waktu luang untuk beribadah. Dan tahukah Anda, dalam Islam, ada beberapa dosa yang mungkin tidak kita sadari, namun bisa menjadi penghalang terbesar bagi datangnya rezeki. Hari ini, kita akan membahas 7 dosa yang bisa membuat rezeki terasa sempit, agar kita bisa segera bertaubat dan memperbaiki diri. Dosa pertama, durhaka kepada orang tua. Saudaraku, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Ini adalah pondasi dasar keberkahan dalam hidup. Ketika kita tidak berbakti kepada orang tua, rezeki yang seharusnya mudah datang bisa menjadi sulit. Seringkali kita tidak sadar, ucapan kasar, nada bicara yang tinggi, atau bahkan mengabaikan nasihat mereka sudah termasuk durhaka. Ingatlah, doa orang tua adalah doa yang paling mustajab, baik doa kebaikan maupun keburukan. Jika kita ingin rezeki kita lancar, mulailah dengan memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua. Dosa kedua, malas beribadah, terutama sholat subuh. Sholat subuh adalah pembuka hari yang penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Namun, banyak dari kita yang masih berat untuk bangun di sepertiga malam terakhir, bahkan menunda-nunda sholat subuh. Malas beribadah bukan hanya memutus hubungan kita dengan Allah, tapi juga menutup keran-keran rezeki. Padahal, setelah sholat subuh, saat dunia masih sepi, itulah waktu terbaik untuk berzikir dan memohon kelancaran rezeki. Dosa ketiga, memutus silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa silaturahmi dapat memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Namun, terkadang karena masalah sepele atau kesibukan dunia, kita enggan mengunjungi keluarga, tidak bertegur sapa dengan tetangga, atau bahkan memutuskan hubungan dengan saudara. Saudaraku, rezeki bisa datang dari mana saja, dan seringkali pintu rezeki itu dibuka melalui tangan-tangan orang yang kita cintai. Jangan biarkan ego kita memutus tali yang seharusnya mendatangkan berkah ini. Dosa keempat, tidak amanah dan berbohong. Kejujuran dan amanah adalah kunci utama dalam mencari nafkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Sebaliknya, jika kita suka berbohong dalam berdagang, menipu dalam pekerjaan, atau tidak menepati janji, maka keberkahan rezeki akan dicabut. Meskipun pada awalnya terlihat menguntungkan, hasil dari ketidakjujuran tidak akan pernah bertahan lama dan hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Dosa kelima, kikir dan enggan bersedekah. Banyak orang yang takut hartanya berkurang jika bersedekah. Padahal, Al-Quran dan hadis telah berulang kali menegaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan melipat gandakannya. Sifat kikir adalah penyakit hati yang berbahaya. Ia membuat kita terus merasa kurang. Padahal, Allah telah memberikan lebih dari cukup. Mulailah bersedekah, sekecil apapun. Dan lihatlah bagaimana Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Dosa keenam, tidur di waktu pagi setelah subuh. Seperti yang kita bahas sebelumnya, waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di pagi hari, para malaikat membagikan rezeki. Tidur di waktu yang berharga ini berarti kita menutup kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang telah Allah siapkan. Biasakanlah untuk tetap terjaga setelah sholat subuh. Meski hanya untuk membaca Al-Quran atau berzikir, insya Allah hidup kita akan lebih berkah. Dosa ketujuh, lalai dari ketaatan kepada Allah. Saudaraku, pada dasarnya semua dosa dan maksiat, baik yang kecil maupun yang besar, dapat menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Ketika kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan sholat, atau seringkali berbuat maksiat seperti gibah dan berkata kotor, maka hati kita menjadi kotor. Hati yang kotor sulit untuk menerima rezeki yang berkah. Rezeki memang datang, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Saudaraku, setelah kita mengetahui ketujuh dosa ini, marilah kita bersama-sama introspeksi diri. Mungkin ada satu atau bahkan beberapa dari dosa-dosa ini yang pernah kita lakukan. Rezeki itu
datang dari Allah. Dan cara terbaik untuk membukanya adalah dengan bertaubat dan memperbaiki hubungan kita dengannya. Jangan putus asa, karena pintu taubat selalu terbuka. Mari kita mulai perbaiki sholat kita, berbakti kepada orang tua, perbanyak sedekah, dan selalu menjaga silaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita rezeki yang berkah, halal, dan berlimpah. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel MiTV agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.